Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan kelas nahwu kita. Insya Allah kita akan membahas bersama al-fadhu taukid al-ma'nawi. Al-fadhu at-taukidi al-ma'nawi. Lafal-lafal taukid ma'nawi. Namun sebelumnya ya kita merojaah sebentar ya kan waktu itu kita membahas tentang babut taukid ya at-taukidu wa anwa'uhu wa hukmuhu, taukid dan jenis juga hukumnya. Oke, kita ketahui bahwasanya taukid itu terbagi menjadi dua, yaitu taukid lafzi dan juga taukid maknawi. Taukid lafzi dan juga taukid maknawi. Taukid lafzi itu adalah pengulangan lafal ya. Taukid yang berupa pengulangan lafal. Ya, salah satu contohnya yang tadi saya sebutkan tadi ketika kita membahas, insya Allah kita akan membahas pada pagi hari ini al-fadu at-taukidil ma'nawi. Terus saya ulangi lagi, al-fadu at-taukidil ma'nawi. Ya, itu termasuk bagian dari taukid lafdi. Oke, bagian dari taukid lafdi. Nah, taukid lafdi tentunya mempunyai ghorod. Ghorod itu tujuan, kenapa sih diulangi ya? Bisa jadi karena pengen orang yang mendengarnya, orang-orang yang mendengarnya itu memperhatikan apa yang kita sampaikan. Ya, maka kita ulangi ucapan kita. Atau juga biar nggak lupa, makanya kita ulangi ucapan kita ulangi lagi biar nggak lupa lagi, ya. Atau terkadang memang untuk menguatkan pelafalan, ya, biar semakin kuat aja seperti itu, ya. Dan tentunya mungkin ada tujuan-tujuan lain. Ya, ala kulihal pengulangan ya taukid yang berupa pengulangan lafal. Ya, baik itu memang secara lafal dan makna seperti yang tadi misalnya atau di sini ya. Ja'a Muhammadun Muhammadun ya, pengulangan lafalnya semakna dan lafalnya sama ya, atau ja'a Muhammadun ya, atau pengulangan secara makna saja tetapi pengulangan iya apa namanya diulangi tetapi lafalnya beda tetapi maknanya sama. Ya, di sini disebutkan na'am ini ya. Naam, Jairi ja'a Muhammad. Ya, ini pengulangan lafal naam tetapi secara makna saja. Jairi itu artinya naam. Naam Jairi ja'a Muhammad. Oke, atau ja'a hadara Abu Bakrin. Ya, ja'a hadara Abu Bakrin. Ya, pengulangan secara makna tetapi ini masuk dalam kategori taukid lafzi. Adapun taukid maknawi ya, di sini mempunyai alfaz ya, taukid maknawi itu mempunyai alfaz atau lafal-lafal tertentu ya yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Di sini mana ini tadi? Lafal-lafal taukid ma'nawi. Ya, alfadhu itu jamak dari lafzun. Jamak dari lafzun. Alfadhu at-taukidi al-ma'nawi. Lafal-lafal dari lafal dari taukid ma'nawi. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumah. Nah, pelafalan maknawi, taukid maknawi itu berupa lafal yang diketahui ya. Jadi di sini bisa kita hafal apa saja sih lafal-lafal taukid maknawi. Oke, ya. Kalau taukid lafzi nggak perlu dihafal, pokoknya apa yang kita ucapkan kemudian diulangi lagi itu merupakan taukid lafzi. Adapun taukid maknawi itu mempunyai lafal-lafal tertentu. Oke, yaitu berupa apa saja? An-nafsu, ya, an-nafsu wal ainu ya, an-nafs al-ain itu sama artinya wa kullun wa ajma'u, kullun ya, seluruhnya, ajma'u juga seluruhnya, wa tawabi'u ajma' ya, yang tawabi' ya seperti ajma' ya, artinya sama aja seperti at-ta'u, abta'u, absa'u, iya.
Tiga kata ini itu sama artinya seperti ajma. Ya, takulu. Nah, contohnya di sini, qoma Zaidun nafsuhu. Qoma Zaidun nafsuhu. Ya, qoma fi'il madhi mabni dengan fathah, Zaidun fa'il marfu dengan dhammah, nafsuhu. Nah, nafsuhu di sini, nafsu di sini apa sih? Dia sebagai apa sih? Posisinya sebagai apa? Sebagai taukid maknawi. Taukid maknawi. Nah, hukumnya selalu mengikuti si muakkad, ya. Dalam taukid lafdi, taukid maknawi, afwan, itu mengikuti muakkadnya. Ya, muakatnya ini Zaidun berupa marfu, maka taukidnya, taukid maknawinya berupa marfu. Nafsuhu taukid maknawi marfu dengan dhammah nafsu. Nah, nanti ada persyaratannya yang akan kita bahas bersama insya Allah. Contohnya lagi, wa ra'aitul qauma kullahum. Ya, wa itu sama itu aku telah melihat, ya, fiilnya itu fiil madhi, kemudian fa'ilnya dhamir tu di sini dhamir muttasil merujuk kepada ana. Oke, fi mahal rafa, apa namanya, fa'il tu. Al qauma di sini maf'ul bihi, aku loh melihat kaum, ya. Kaumnya berapa, seluruhnya kah atau berapakah? Kullahum, untuk mentakkidkan bahwasanya aku melihat kaum itu seluruhnya, seluruh mereka. Ya, seluruh kaum itu aku telah melihatnya. Kullahum. Maka kulla di sini adalah taukid ma'nawi mansub dengan fathah karena muakkadnya itu fathah. Ya. Ada muakkad sebelum taukidnya, sebelum lafal taukid, sebelum taukidnya, lafal taukid ma'nawinya. Nah, itu ngikutin muakkad. Baik, wa marartu bil qaumi ajma'in. Wa marartu bil qaumi, dan aku loh telah melewati, ya, apa namanya, segombolan atau sekumpulan kaum, ya, ajma'in, semuanya, seluruhnya itu aku lewati itu. Ya, ini karena al-qaum di sini sebelumnya ada huruf jar, maka al-qaum di sini isim majrur dengan kasrah, maka ajma'in pun juga taukid maknawi majrur dengan ya. Bedanya bukan dengan kasroh, melainkan dengan ya. Ajma'in. Baik. Wa aqulu litaukid al-ma'nawi, ini pensyarah Tuhfat Hasaniyahnya mengatakan litaukidi al-ma'nawi alfadun muayyanatun arafahan nuhatu min tatabbu'i kalamil Arab. Nah, kita kan tadi sudah menyinggung bahwasanya lafal-lafal taukid ma'nawi itu tertentu saja. Nah, dari mana kok tahu nih, kok kalau lafal-lafal taukid ma'nawi hanya tertentu saja? Ya, ya dari ini para ahli nahwu, ulama nahwu menganalisis, meneliti, memperhatikan ucapan atau obrolan orang-orang Arab, ya. Mereka mengamati, ya. Belum, mereka mengamati, memperhatikan, menganalisis, ya. Akhirnya menemukan bahwasanya oh ini loh alfat-alfat. Iya, nanti dulu. Ini loh alfat-alfat, sebentar. Ini loh alfat-alfat taukid maknawi. Oke ya. Nah, di sini apa saja an-nafsu wal ainu, an-nafs wal ain. Wa yajibu an yudhaf. Nah, ini perlu diperhatikan, bisa ditulis. Untuk lafal taukid ma'nawi yang berupa an-nafs dan al-ain, oke, bisa ditulis di sini. Yuk kita tulis bersama. Taukid, oke. Maaf, lafal-lafal taukid maknawi. Oke, yang pertama al-ain wan nafs. Al-ain wa an-nafs. Oke, untuk taukid karena ini berbeda-beda, ya. Berbeda-beda. Maka bisa ditulis untuk taukid lafzi, lafal taukid maknawi, maaf, al-ain wan nafs, ya. Maka yajibu an yudhafa kullu wahidin min hadaini ila dhamirin aidin alal muakkad. Oke, harus diikuti, harus diikuti dengan atau harus diidhofahkan dengan domir, dengan
domir, oke, dengan domir, maaf, dengan domir yang merujuk, domir yang merujuk pada muakkadnya, muakkad. Baik. Oke ya, yang pertama dia harus nggak boleh langsung al amiru al ain, nggak bisa. Ya, dia al ain di sini harus ada domirnya, harus diidofahkan dengan domir, ditambahin dengan domir. Kalau ditambahkan dengan domir berarti alnya, alif alnya harus hilang. Ya, seperti ainuhu, ainuha, ainu, ya. Ainus ya, ainuka misalnya. Atau nafsuhu, nafsuha, nafsuki. Oke, seperti itu. Ya, jadi diidhofahkan dengan domir yang merujuk pada muakkad. Muakkadnya kalau mufrad ya dia ainuhu, mufrad mudzakkar misalnya ainuhu, mufrad muannas misalnya ainuha. Ya, misalnya jaa Muhammadun ainuhu, ya Muhammad loh datang sendirian, ainuhu, Muhammad datang, dia sendiri yang datang, ainuhu memastikan kalau yang datang adalah Muhammad dia sendiri, ya. Atau nafsuhu sama aja, jaa Muhammadun nafsuhu sama aja. Atau yang datang Fatimah, jaat Fatimah tuh ainuha, atau jaat Fatimah tuh nafsuha. Oke. Ala kulli hal, untuk lafal taukid ma'nawi yang berupa al-ain wan nafs itu harus diidhofahkan dengan domir yang merujuk pada si muakkad. Oke. Nah, di sini fa in kanal muakkadu mufradan kana dhamiru mufradan wa lafdzut taukid mufradan aidan, ya. Kalau dia kita tulis kalau oke, kalau muakkadnya mufrad maka oke, domirnya, domirnya juga mufrad, mufrad. Begitu pula, begitu juga lafal taukidnya, lafal taukidnya juga mufrad. Memang lafal taukidnya kalau nggak mufrad memang ada. Ya, jamak dari al-ain, jamak dari ain itu ayun. Nah, nanti kita pakai ayun kapan? Kalau, nah, kalau muakatnya mufrad, maka domirnya juga harus mufrad. Begitu juga lafal taukidnya juga harus mufrad. Contoh tadi yang kita sampaikan tadi, ja'a Muhammadun ainuhu. Nah, kalau muakatnya, oke, jamak, oke, maka, oke, maka domirnya dan lafalnya, lafal taukidnya juga jamak. Seperti ja'al muslimun anfusuhum. Ja'a al muslimuna, al muslimuna anfusuhum. Anfusu, anfusuhum. Lihat kalau kita perhatikan, nafs itu jamaknya anfus. Oke, atau kita juga bisa bilang ja'a al juyushu, juyushu itu prajurit, jamak dari prajurit. Jeish itu prajurit satu, juyush prajurit-prajurit, ya. Ayunuhum, ayunuhum. Nah, bisa difahami ya. Ja'al muslimuna anfusuhum. Ja'al juyushu a'yunuhum. Oke ya. Nah, ja'a di sini fi'il madhi mabni dengan fathah. Al muslimuna fa'il marfu dengan waw karena dia jamak mudzakkar salim. Anfusu su. Dia dia apa namanya? Taukid ma'nawi marfu dengan dhammah. Kemudian harus ada domirnya.
Nafs dari kata nafs tadi dijamakkan menjadi anfus. Oke, kemudian harus ada harus diidhofahkan dengan domir yang kembali kepada si muakkad. Muakkadnya di sini jamak, maka menggunakan hum. Anfusuhum. Oke. Al-juyushu al-juyushu a'yunuhum ja'a fi'il madhi mabni dengan fathah. Al-juyushu fa'il marfu dengan dhammah karena dia jamak taksir. Karena jamak taksir. Berbeda jamak mudzakkar salim dengan waw. Ya, karena beraturan. Jamak taksir yang enggak beraturan dia pakai dhammah. Oke. Al-juyushu. A'yunu. Juyush karena dia jamak, maka kalau kita menggunakan ain, maka ain dijamakkan, yaitu menjadi a'yun. Oke, a'yun di sini kemudian harus ada domirnya yang merujuk kepada atau yang kembali kepada si muakkad. Ya, maka menggunakan hum. A'yunuhum. Ja'al juyushu a'yunuhum. Anfusu sama a'yunu kita bilangnya taukid ma'nawi marfu dengan dhammah. Kalau misalnya muakatnya mansub, ya misalnya kita bilang ro'aina, kita loh melihat al-juyusha. Ro'aina al-juyusha. A'yunahum. Oke, kita loh melihat prajurit-prajurit, ya, apa namanya, mereka, ya, a'yunahum, ya. Atau maaf, ya bisa ya. Atau ya, ala kulihal apa namanya taukid ma'nawi itu i'rabnya mengikuti muakkadnya. Ya, baik. Sekarang kalau kita menggunakan ini sudah dicatat. Udah, Mbak. Baik. Ini sebentar. Sekarang nih ja'a aliyun nafsuhu wa hadara bakrun ainuhu. Saya tulis dulu, saya hapus dulu. Bentar. Wa in kana al muakkadu jam'an, maaf, wa in kana al muakkadu jam'an kana dhamiru dhamir al jama'. Tadi sudah kita singgung kalau muakkadnya itu berupa jamak, mau jamak mudzakkar salim atau muannas salim atau jamak taksir, maka dhamirnya juga harus jamak. Oke ya. Walafdhu taukid juga lafal taukidnya juga harus jamak juga. Kalau ain a'yun, kalau an-nafs anfus. Ja'ar rijalu anfusuhum. Hadara al-kuttabu a'yunuhum. Nah, wa in kanal. Nah, ini bisa ditulis lagi. Tadi belum kita tulis. Apabila muakkadnya musanna, ya. Apabila muakkadnya musanna, oke, fal afsah an yakuna dhamiru musanna, maka dhamirnya lebih baiknya ya musanna. Seperti ini, hadara ar-rajulani anfusuhuma. Kalau tadi rijal, kalau yang hadir ar-rijal, laki-laki banyak, anfusuhum. Tetapi kalau yang hadir dua laki-laki, maka pakai huma domirnya. Tetapi lafal taukidnya ini yang membedakan antara musanna, ya musanna dengan jamak. Ya, bedanya hanya di sini saja. Lafal taukidnya kalau untuk musanna tetap jamak, tetap menggunakan anfus, tetap menggunakan ayun. Oke ya, meskipun meskipun itu muakatnya musanna. Oke ya. Jadi di sini untuk lafal taukid yang berupa an-nafs al-ain. Yang pertama yang perlu kita perhatikan untuk an-nafs dan al-ain harus diidhofahkan dengan domir. Harus diidhofahkan dengan domir yang merujuk kepada muakkad, ya, kepada muakkad kata sebelumnya. Oke, yang kedua yang perlu diperhatikan, kalau muakkadnya di sini mufrad, ya, maka lafal lafal taukidnya, ya, lafal taukid maknawinya juga harus mufrad, domirnya pun juga harus mufrad. Oke, kalau misalnya muakkadnya jamak, ya, maka maka lafal taukidnya harus jamak.
kemudian domirnya juga harus jamak. Oke. Adapun kalau muakkadnya muannas, maka di sini yang harus apa namanya diikuti hanya domirnya saja, hanya domirnya saja. Adapun lafal taukidnya dia harus jamak. Oke. Ya, yang diikuti hanya domirnya saja. Di sini huma, ya, ar-rajulani, huma, ya, menggunakan domir huma. Adapun lafal taukidnya masih menggunakan jamak dari nafs, jamak dari ain, ya, yaitu apa? Anfus, yaitu apa? A'yun. Hadoro ar-rajulani, dua laki-laki itu loh telah hadir. Anfusuhuma, mereka sendirian, sendirian, mereka berdua sendirian yang memang datang. Ja al-katibani dua penulis. Oke, dua penulis ayunuhuma. Dari sini insya Allah bisa difahami, Mbak Risma, Mbak Sari, Mbak Wafa, Mbak Nani, Mbak Arum. Insya Allah. Ah, baik. Kemudian min alfadzi taukid. Nah, di sini ada kullu, ya, ada jami'u, ya. Ada lagi bisa ditambahin amatu. Ini kita lihat, kita tulis kullu. Oke. Jami'u amatu. Amatu. Artinya sama. Amatu. Kulu seluruhnya, semuanya. Jami'u seluruhnya, semuanya. Amatu. Amatu tuh hampir pada umumnya. Atau hampir ke, ke semuanya. Bisa. Ya, bisa yang dipakai kulu jami'u amatu. Oke ya. Nah, di sini ini juga ya untuk kulun, untuk kulun jami'un ammatun di sini diidhofahkan juga. Ya, diidhofahkan dengan domir. Oke, tergantung muakatnya ya, tergantung muakatnya. Muakatnya mufrad, maka pakai domir mufrad. Contohnya ja'al jaisyu kulluhu, telah hadir loh, telah datang loh tentara itu seluruhnya. Nah, ini sebenarnya tentara di sini al-jaish bisa dipakai mufrad, bisa dipakai apa namanya jamak sebenarnya secara makna. Ya, ketika kita bilang tentara seluruhnya kayak gitu. Seakan-akan memang ini banyak kayak gitu. Cuma kita dalam lafalnya kita menggunakan mufrad jaish. Maka domirnya pun mufrad kulluhu. Tetapi secara makna boleh ya, al-jaysh di sini bisa tentara banyak atau tentara sedikit. Soalnya kalau misalnya jaysh di sini hanya dipakai mufrad saja secara makna, oke, secara makna, maka biasanya kita bilang ja al-jayshu ainuhu atau nafsuhu. Tapi karena kita menggunakan kullu seluruhnya nih, nah ini jaysh di sini bisa diartikan kalau yang datang ini nggak hanya satu jaysh saja. Oke ya. Baik. Kalau misalnya jais kita menggunakan jamak lafal jamak. Ja'al juyushu kulluhum hum ya kulluhum. Oke. Wa hadara ar-rijalu jami'uhum hum. Oke, boleh hadara ar-rijalu kulluhum bisa. Nah, untuk kullu, untuk jami'u, untuk ama, lafal taukid ya ini muakatnya mau dia mufrad, mau dia jamak atau mau dia apa namanya musanna, dia tetap pakai kullu, tetap pakai jami'u, tetap pakai amah, nggak berubah-ubah, nggak di apa jamakkan. Berbeda dengan nafs sama ain, ya. Berbeda dengan nafs dengan ain. Ini yang perlu diperhatikan hanya domirnya saja. Kalau muakatnya mufrad, maka domirnya mufrad. Kalau muakatnya musanna, maka domirnya pun musanna. Kalau muakatnya apa jamak, maka domirnya jamak. Bisa difahami ya? Jadi bisa ditulis tadi ya kaidahnya tadi untuk lafal apa taukid ma'nawi yang berupa nafs al-ain ya seperti yang tadi kita tulis. Kemudian yang kulun jami'un dan ditambahin amatun itu harus diidhafakan dengan domir dan domirnya sesuai dengan muakkadnya. Adapun lafalnya tidak berubah-ubah.
Oke, adapun lafalnya, lafal kulun, jami'un, dan amatun tidak berubah. Mudah-mudahan bisa difahami. Nih, termasuk lafal taukid kullun dan jami'un disyaratkan pada keduanya idhofah kepada kata ganti yang sesuai dengan yang dikuatkan. Yang dikuatkan itu yang dimaksud adalah muakkad. Oke, contohnya tadi ja'al jaisyu kulluhu atau hadara ar-rijalu jami'uhum. Nah, termasuk juga contoh dari al-alfadz ajma'u. Nah, ajma'u ini juga sama ajma'u. Bedanya di sini enggak diidhofahkan. Hanya kalau ajma'u, kalau kita menemukan kata atau lafal ajma'u, itu tidak diidhofahkan. Oke, ajma' ya ajma'. Nah, ajma' ini ada apa namanya? Ada jamaknya yaitu ajma'un atau ajma'in, tergantung konteksnya. Tergantung dia kedudukannya sebagai apa nih? Ya, yang diikutinya sebagai apa dulu? Kalau dia yang diikuti marfu', maka dia pakai ajma'un. Kalau yang diikuti di sini mansub atau majrur, maka menggunakan ajma'in. Tergantung. Nah, di sini disebutkan wa minal alfadhi ajma'u la yu'akkadu bihadzal lafzi ghaliban illa ba'da lafzi kullin. Wa minal ghalib qawluhu ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nah, di sini disebutkan kalau taukid ma'nawi yang berupa lafal ajma' di sini biasanya loh atau seringnya loh ya dia dipakai kalau sebelumnya ada lafal kullunya biasanya tapi nggak harus kalau misalnya nggak pakai kullu langsung ajmaun juga nggak masalah. Oke ya, tapi di sini seringnya dipakai setelah ada kullu ya, seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Sajada fi'il madhi mabni dengan fathah al malaikatu ya, dia fa'il marfu dengan dhammah. Nah, kullu kulluhum ya kullu di sini taukid maknawi yang pertama ya, taukid maknawi. Jadi di sini ada dua taukid maknawi. Taukid maknawi yang pertama kullu marfu' dengan dhammah karena muakatnya marfu' ya kan, dan dia adalah mudhof, sementara hum di sini domir, oke, sebagai idhofah, sebagai mudhof ilaih. Oke, kemudian ajma'un, nah ini taukid maknawi yang kedua marfu' dengan waw, ajma'un. Oke. Nah, contoh yang nggak ada kulluhumnya. Nah, di sini ajma' ya, ajma'a menggunakan ajma' atau ajma'a. Kenapa kok ajma'? Ini adalah disebutkan salah satu penyair ya, salah seorang penyair. Saya tidak tahu ini qaul ar-rajis di sini ya. Penyair yang mengatakan idzan dzulaltu ad-dahra abki ajma'a. Idzan dzulaltu ad-dahra abki ajma'a. Di sini ada taukid maknawi yaitu berupa lafal ajma, ya, ajma di sini. Yang artinya di sini idzan kalau begitu loh, dzulaltu ad-dahra, maka aku akan sepanjang masa, selama masa ini abki ajma'a, aku akan terus-menerus menangis seluruh masa itu ajma'a, ya, keseluruhan masa. Ya, ini harus dilihat dulu bait sebelumnya atau setelahnya atau ceritanya bagaimana. Ala kulihal kalau dari di sini bait apa namanya perkataan di sini ini menunjukkan kesedihan yang luar biasa sehingga aku ini loh akan menangis terus-menerus sepanjang masa. Ya, ala kulihal di sini ajma'a dia muakatnya yaitu ad-dahro. Ad-dahro di sini mansub dengan fathah maka ajma'a juga dengan fathah. Tetapi ini ada alifnya. Memang kalau bait memang seperti itu. Ya, ajma'ah dikasih apa namanya alif karena mengikuti bait-bait selanjutnya atau bagaimana ada kaidahnya. Ya, ala kulli hal itu kata ajma'ah dan apa namanya ajma'in. Oke. Nah, di sini disebutkan juga dari tawabi ajma. Sama sinonim dari ajma, sama. Ada akta, ada abta, ada absa. Ini semuanya artinya keseluruhan, sama aja artinya dengan ajma. Oke ya. Bedanya kalau misalnya kita menyebutkan tiga ini aktau, maka biasanya disebutkan ketiga-tiganya, keseluruhannya. Oke, jadi di sini akta kita nggak bisa ajma sendiri, nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa disebutkan sendirian, ya, berbeda dengan ajma tadi.
Kalau ajma atau ajma'in bisa, ya kan? Sajadal malaikatu kulluhum ajma'un bisa tanpa harus akta, tanpa harus ada atta, tanpa harus absa'. Adapun ketiga ini biasanya disebutkan secara ketiga-tiganya. Ya, contohnya di sini ja'al qaumu ajma'un, akta'un, abta'un, absa'un, ya. Semuanya ini kata ini ajma'un, akta'un, abta'un, absa'un ini semuanya menguatkan untuk kaumnya, untuk menyatakan bahwasanya kaum ini, ya, sekelompok kaum ini memang benar-benar datang. Seluruhnya, seluruhnya, seluruhnya seperti itu, tetapi dengan lafal yang berbeda, beda maknanya sama. Insya Allah bisa difahami. Atau misalnya akhadtu al-mala, misalnya, misalnya ini akhadtu akhadtu al-mala, oke, akta'a, akta'a, abta'a, absa'a. Abso'a. Oke. Aku lo mengambil harta seluruhnya, seluruhnya, seluruhnya. Oke ya. Nah, ini di tiga-tiganya disertakan. Ya. Ini biasanya la yu'akkadu biha istiqlalan. Ya, tetapi dibarengkan, dibarengkan ketiga kata ini. Oke ya. Nah, al-mala di sini saya menggunakan mufrad al-mala, maka abta'a, abta'a, abso'a. Adapun kaum tadi itu walaupun kelihatannya dia itu mufrad, tapi kaum itu artinya memang banyak, ya. Jadi menggunakan ya seakan-akan dia jamak. Oke, al-qaumu ajma'un, akta'un, abta'un, absa'un. Oke ya. Kalau kita mengirobinya akta'a ialah taukid ma'nawi mansub ya karena al-mal muakkadnya al-malnya mansub maf'ul bihi mansub dengan fathah maka lafal atau taukid ma'nawinya pun juga harus mansub. Adapun ajma'un, akta'un, abta'un, absa'un ya karena al-qaumunya di sini kedudukannya sebagai fa'il, fa'il selalu marfu' dengan dhammah di sini, maka ajma'unnya taukid ma'nawi marfu dengan waw. Akta'un juga taukid ma'nawi marfu dengan waw. Abta'un juga seperti itu, absa'un juga seperti itu. Baik, insya Allah bisa difahami ya, Mbak Arum. Insya Allah. Baik. Sekarang coba Mbak Arum dibaca ini. Saya sebagai misalnya guru di sini, saya bilang syarah tu lit tullabi. Aku loh menjelaskan misalnya al-lughatal arabiyyah. Aku loh menjelaskan bahasa Arab ke para siswa. Oke. Syarah tu al-lughah al-arabiyyah lit tullab ammatihim. Ya, ammat, ammatihim. Oke. Kira-kira ini jumlah apa dulu Mbak? Mbak Jumlah fi'liyah jumlah fi'liyah dimulai dengan dimulai dengan fi'il madi, fi'il madhi, fa'ilnya mana? fa'ilnya itu anak, Oke, fa'ilnya dhamir muttasil. Oke, mabni di ya, mahal rafa fa'il itu tu ana. fa'il Baik. anak, Sekarang ya, al-lughah al-arabiyyah. Kalau saya ngomong sih lugat, nggak usah difatah-fatahin, maksudnya nggak usah di harokat terakhirnya nggak perlu disukunkan aja. Ya kan, tetapi al-lugat saya pengen ya. al-arabiyata itu Oke. maf'ul bih, Al-lughah sendiri dulu, al-lughah sendiri maf'ul oh bihi. al-lugata maf'ul bih, Oke. al-arabiyata naat Maf'ul bihi man. apa? Maf'ul bihi apa? Oh, maf'ul bihi mansub dengan fathah. Oke. Kemudian Oke, al-arabiyyata. al-arabiyata itu naat Oke. dari alugota. Oke, naat. Naatnya Mansub, kira-kira naat mansub dengan mansub. fathah. Oke, ya, udah nggak sudah kayak gitu ya naat mansub dengan fathah. Kenapa? Ya karena Oke, kalau ditanya kenapa baru karena mengikuti man'utnya ya kan manutnya. al-lughah. Oke. Oke, Baik, sekarang litulab. litulabi Oke. itu apa ya? Eh
Ada Itu lam. kedudukannya aku Kedudukannya tahu. isem Lah, majrur karena yaitu ada lamnya. jar majrur, Ya, isem majrur, eh, isem isim majrur. majrur, Ya. lamnya huruf Sebentar, isem majrur majrur, dengan apa dulu? Isem majrur dengan isim majrur kasroh. dengan kasroh, Oke, lamnya kalau mau di i'robi lam huruf jar mabni huruf dengan jar kasroh majrur. li la mahalla lahu minal i'rob. Oke. Itu panjang belum apa. Eh, Lama halalahu minal i'rob ya. i'rob ya. Eh, Kemudian huruf majrur dengan kasroh lama halalahu minal i'rob. mabni ya, huruf jar bukan Oh huruf iya majrur, mabni huruf ya. jar Huruf mabni jar dengan mabni kasroh dengan kasroh lama halalahu minal minal i'rob. i'rob. Oke, kemudian amma kira-kira saya bilang ammatahum, ammatuhum, ammatihim. Eh, amatihim Ahsanti, karena amatihim. Berarti kita iya mengirobinya gimana? amati amatihim Oke, amati itu eh eh, taukid ya. taukid majrur dengan Taukid apa dulu? kasroh Kira-kira taukid. taukid maknawi Oke, majrur dengan kasroh ahsanti. Oke, karena ngikutin karena muakkadnya. mengikuti Iya, muakadnya muakkadnya mana? Tul, tulabi tulab. Oke. tulabi Dan dia atulab. adalah mudhof. Oke, sementara Iya. hum ammatihim ya, gak ngikutin ya sebenarnya him ya, karena sebelumnya Ya, kasroh ammatihim. Oke. Kalau ammatihum sebenarnya bisa aja sebenarnya memang hum kayak gitu. Tapi kan kita agak kesusahan kalau kita bilang lidahnya ya ammatihum ya kayak gitu. eh, Jadi lafal ammatihim. Iya. memudahkan pelafalan jadi Iya. amatihim. Betul. Oke ya, ala kulihal amati di sini taukid ma'nawi majrur dengan kasroh. Oke ya. Oke. Nah, tadi untuk ammah, kullu sama jami' itu nggak perlu diganti lafalnya, nggak perlu dirubah mau dia Jadi apa jamak ya, namanya? nggak Iya. perlu ya. Ya, dia tetap kayak gitu, ya nggak Mm, berubah-ubah ya. Hanya yang mm, diperhatikan adalah domir setelahnya. Oke ya. iya, Kalau muakatnya mufrad, maka domirnya mufrad. Kalau muakatnya musanna, maka domirnya musanna. Kalau muakatnya di sini jamak, maka apa? Domirnya pun jamak. domir Tulab di sini jamak. jamak apa kira-kira? Tulab. Jamak taksir. Jamak taksir asanti. Baik, sekarang Mbak Risma boleh? Baik, Mbak. Hadara al muallimuna kullahum. Oke, kulluhum. Baik. Hadara al muallimuna kulluhum. Oke, yuk di Eropa hadara. Hadoro fiil maldi Oke, fi'il madhi eh selalu mabni, fi'il madhi mabni. Oke, dengan fathah. fiil ma- ya maldi mabni dengan fathah. Oke, al-muallimun ada fi'il selalu ada Al-muallimun fa'il-fa'ilnya. fa'il marfu dengan waw karena Mm-mm. eh, Jamak jamak mudzakkar. mudzakkar salim Ahsanti. dan Terus. kulluhum kulluhum Mm-mm. itu berarti taukid maknawi Ya. eh, marfu dengan dhammah Oke, marfu dengan karena dhammah. dia sebagai mudhof dan Iya. hum adalah domir mutasil Ya. mabni dengan Oke. domah Iya. fi mahal Mm-mm. mudhof ilaih Ya, fi mahal jar mudhaf ilaih. fi mahal jar mudhof ilaih. Ahsanti, ya seperti itu ya. Jadi tadi untuk amah, saya ulangi lagi, amah, jami', kullu, ya harus diidofahkan dengan domir untuk menjadi untuk taukidnya persyaratan taukid ma'nawi harus diidofahkan dengan domir, ya lafalnya untuk ketiga ini tidak berubah, hanya yang diperhatikan domirnya saja, ya. Kemudian, oke, terima kasih Mbak Risma. Sama-sama, Mbak. Bentar, mana ya? Sekarang lagi. Ada lagi termasuk dari lafal taukid maknawi yang tidak disebutkan di sini yaitu kila, kila, yuk, kila sama kilta. Yang terakhir, kila sama kilta. Hmm. Oke, yang artinya keduanya, dua. Kila itu untuk dua. Kalau kullu seluruhnya, kila ya untuk
dua orang. Bisa dipakai ini bisa yang untuk musana saja. Nah, kila di sini sama kilta, kila untuk laki-laki, untuk apa namanya musanna mudzakkar, adapun kilta untuk musanna apa muannas ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kita pakai kullu nggak apa-apa ya kalau memang seluruhnya ya kan atau kila kalau memang hanya dua ya nggak masalah ya kalau dua saja bisa kila dan kilta. Contohnya di sini jaa jaa ar-rajulani oke kilahuma. Nah, ini tidak disebutkan di sini untuk lafal taukid ma'nawi yang kila, ya, karena tadi menggunakan kullu atau amah atau jami bisa dipakai untuk mufrad atau musanna atau atau jamak. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini menemukan lafal kila atau kilta, nah ini sebagai apa nih? Ini juga sebagai taukid ma'nawi, tapi khusus untuk musanna saja. Oke, Ja'a ar-rajulani kilahuma. Ja'a ar-rajulani kilahuma. Baik. Mbak Nani mau bilang Ja'a ar-rajulani kilahuma. Yuk. Ja'a ar-rijalani ki- oh, Ar-rajulani. ar-rajulani kilahuma. Oke, ar-rajulani. Oke, Ar- ar-rajulani. Baik. Ja'a fi'il madhi mabni dengan fathah. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ar-rajulani. Ar-rajulani. Fa'il selalu Fa'il selalu marfu marfu'nya dengan apa kalau musanna? alif. Dengan alif. Baik, ar-rajulani fa'il marfu dengan alif. Ahsanti. Kemudian kilahuma, kilanya. Kilahuma, Hmm. kila taukid maknawi, Oke. taukid maknawi Hmm. eh, mansub ya Mbak Vina ya. Ya, kok mansub? Kan rojulan tadi Mbak Nani bilang Oh, fa'il. Marfu. marfu. Kila marfu Iya, dengan dengan alif. alif ya kila Dengan la dengan alif ya untuk alif. mutanna itu memang biasanya pakai alif oke ya marfu'nya dengan alif kila oke dengan alif ya karena dia dianggap seperti musanna dia nggak musanna tapi dianggap seperti musanna dalam istilah nahwunya mulhaq ya mulhaq bil musanna dalam istilah nahwunya mulhaq bil Musanna. mulhaq bil musanna mulhaq bil musanna dianggap seperti ya musanna seperti juga tadi apa namanya ajma'in dia nggak jamak mudzakkar salim tapi dianggap sebagai mulhaq bil jamak mudzakkar salim seperti dianggap seperti jamak mudzakkar salim itu mulhaq oke ngikutin lah ngikutin ya baik bisa difahami ya nah huma karena rojulan di sini mu an maaf tadi mulhaq bil musanna. Iya. Huma karena rojulan di sini musanna, maka domirnya mengikuti ya muakatnya. Oke ya, bisa difahami insya Allah Mbak Nani. Insya Allah Mbak Vina. Baik, sekarang Mbak Sari yuk. Mbak Sari oke? Iya, Mana Mbak oke Sari? Kak. Ja'at. Oke, al-fatatan. Al-fatatan. Oke. Kiltahuma. Kila untuk musanna mudzakkar kilta untuk musanna muannas. Ja'at al-fatatan kiltahuma. Yuk. Ja'at di sini ada sama aja fi'il madhi apa namanya mabni dengan fathah. Oke, kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-fatatan Oke, al-fatatan. Baik. Fa'ilnya selalu marfu dengan marfu alif dengan karena alif karena ya musanna. musanna. Kilta. Kilta Mm-mm. huma taukid maknawi Mm-mm. marfu dengan alif Oke. karena Dia mengikuti mulhaq bil musanna. Oke. mulhaq bil musanna. Oke, dan mengikuti muakatnya yaitu al-fatatan. Ahsanti. Oke, kemudian kalau humanya ya karena musanna maka domirnya musanna. Ahsanti. Sekarang Mbak Wafa mau dicoba? Boleh, Tante. Oke. Marortu, marortu itu artinya aku melewati.
Biasanya kalau kita menggunakan marortu, oke, biasanya ada baknya. Melewati apa? Nah, biasanya ada huruf jarnya, ba dengan itu. Marortu bitolibaini, bitolibaini, bukan bitolibina, bitolibaini, baknya pakai fathah. Bitolibaini kilaihima, kilaihima. Oke, marortu bitolibaini kilaihima. Oke, marortu apa di sini fiil madhi dan fa'ilnya. Oke, sekarang at-tolibaini. Kira-kira apa? Bagaimana mengiropinya, Mbak? Mbak Wafa. B-nya huruf jar. Oke, bi huruf jar mabni dengan Oh, kasroh la mahalalah minal i'rab. Sekarang at-tolibaini. ini isim majrur. Mm-mm. eh, majrur dengan ya. Dengan ya karena dia nah Nah, oke, isim majrur apabila dia musanna ataupun jamak mudzakkar salim dia pakai ya. Oke ya. Tolibaini atau apa namanya, muslimina. Untuk tolib di sini kalau jamaknya biasanya menggunakan jamak taksir at-tullab, ya jarang menggunakan at-tolibin, jarang. Oke ya. Oke. Kemudian bitolibaini, oke. Isim majrur dengan ya karena musanna. Kilai, hima, kilai. Apa ini? nilai taukid maknawi. Oke, hmm, taukid maknawi majrur dengan ya. majrur dengan ya juga karena kilai di sini mulhaq bil musanna. Jadi ngikutin i'rabnya. Oke ya. Kalau marfu'nya dengan kilta atau kila, kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas. Kalau mansub atau majrurnya pakai kilai, ya kilai. Kalau yang kilta bagaimana? Kiltai hima atau kiltai, ya ya sama aja. Kiltai hima atau kalau untuk mansub kiltai hima sama. Tapi kalau untuk marfu kiltahuma. Baik, terima kasih Mbak Wafa. Ya, ini ada Sama-sama. sedikit tambahan saja ya untuk kila ya. Mm. Ala kulihal, mudah-mudahan bisa difahami untuk bab taukid ini. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakallah khair Mbak Arum dan umat semuanya. Mungkin sampai di sini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.